kita jangan salah ya. Jadi ketika lulus nanti itu permintaan atau dunia kerja itu sama sekali berbeda. Nah, kalau kita tidak bisa memenuhi harapan atau ekspektasi dari penyedia kerja, kita akan sangat mudah digantikan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Denny Andriana. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lihat video yang sebelumnya itu terkait bagaimana membuat CV yang ringkas atau yang membuat CV menarik bagi penerima kerja, sekarang saya akan bahas bagaimana membangun CV. Nah, tapi sebelum itu akan saya coba tekankan di sini bahwa di sini saya hanya akan membahas ya terkait CV ini untuk perusahaan swasta ya atau instansi swasta. Kenapa demikian? Karena untuk kepemerintahan itu agak sedikit berbeda ya, agak sedikit unik lah. Jadi kita akan hanya bahas mengenai atau penyedia kerja yang terkait dengan instansi swasta. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Pertama adalah untuk mahasiswa tahun pertama dan kedua. Kemudian kelompok yang kedua adalah untuk mahasiswa tingkat 3 dan 4 atau yang menjelang lulus. Yang ketiga adalah mahasiswa atau alumni yang baru saja lulus tapi belum bekerja. Nah, yang keempat adalah yang sudah berpengalaman. Karena masing-masing ini beda. Nah, tapi goal kita di sini adalah sama ya. Kita ingin membangun sebuah CV yang menarik, yang bagus, yang bisa membuat para penerima kerja itu tertarik dengan Anda gitu ya, dengan hanya melihat CV-nya saja. Nah, yang pertama saya akan mulai dengan mahasiswa di tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, ini kalian ini berada dalam posisi kertas kosong yang polos. Ini kesempatan besar buat kalian semua untuk mulai membangun CV. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika kalian masuk, kalian berada dalam suatu lingkungan yang baru yang mungkin sama sekali berbeda dengan ketika kalian menempuh pendidikan di SMA atau SMK. Nah, tentu kalian menemukan orang yang baru, bisa melihat orang yang baru, dapat pengalaman baru. Tapi kemudian apa sih harus atau bagaimana caranya agar kita bisa membangun CV mulai dari tingkat pertama? Nah, pastinya akan ada banyak organisasi gitu ya, akan banyak kepanitiaan atau kegiatan di kampus tempat Anda studi sekarang. Nah, ketika Anda melihat banyak tempat atau banyak organisasi yang menyediakan atau yang menawarkan berbagai posisi atau divisi, Anda mulai bisa bergabung ke institusi tersebut atau Anda mulai bisa bergabung ke organisasi tersebut. Nah, tapi tentu saja ini harus tergantung minat Anda. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya Anda orang yang tidak terlalu berminat terhadap hal-hal yang sifatnya serius. Nah, mungkin Anda berminat aktivitas yang sifatnya misalnya pecinta alam. Nah, Anda bisa gabung ke Mapala misalnya, mahasiswa pecinta alam atau organisasi apapun yang namanya sejenis dengan pecinta alam. Atau saya senang bermain futsal atau senang bermain basket. Nah, masuklah kemudian ke organisasi kemahasiswaan yang berada di bawah naungan olahraga. Nah, ini yang penting adalah supaya kalian sudah mulai berinteraksi dengan orang lain di luar wilayah nyaman kalian gitu. Nah, terus kemudian kalau bagaimana dengan sifatnya misalnya keorganisasian yang agak sedikit lebih serius, misalnya seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, entah itu sifatnya atau yang skopnya jurusan, bisa juga yang skopnya fakultas. Nah, tujuannya apa? Jadi begini, kalau misalnya kalian masuk ke organisasi-organisasi tersebut, kalian bisa menemukan banyak perbedaan. Jadi jangan lupa ya, jadi kalau kita nanti masuk ke dalam perusahaan itu, kita menemukan situasi yang sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan selama kuliah, bukan selama sekolah. Jadi ada orang dengan interest yang berbeda, ada orang dengan kepentingan yang berbeda yang mungkin bisa jadi tidak sejalan dengan keinginan kita. Nah, itu di sana kalian ketika bergabung ke organisasi selama kuliah, itu kalian akan menemukan yang namanya konflik ya, menemukan konflik, kalian akan menemukan perbedaan. Di situ kalian akan mulai belajar bagaimana bisa mengerti orang lain, bagaimana bisa memahami orang lain dan sebaliknya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang bagus nih. Misalnya begini, bagaimana kalau saya tidak tertarik sama sekali, atau saya orang yang introvert, tertutup, tidak senang bergabung dengan organisasi atau kepanitiaan misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau saya ingin mengambil atau saya merasa haus sekarang. Saya ingin mengambil minum atau saya ingin minum. Sementara botol itu atau gelas itu yang berisi air ada di ruangan sebelah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya hanya akan duduk saja di sini kemudian berharap ada orang yang mengantar minum tersebut, atau saya harus keluar kamar kemudian ambil gelas tersebut agar saya bisa minum? Nah, ini ilustrasinya mirip dengan apa yang sekarang kalian hadapi. Misalnya, saya orang yang introvert misalnya. Nah, kita jangan salah ya. Jadi ketika lulus nanti itu
permintaan atau dunia kerja itu sama sekali berbeda. Nah, kalau kita tidak bisa memenuhi harapan atau ekspektasi dari penyedia kerja, kita akan sangat mudah digantikan oleh orang lain. Ya, jadi artinya apa dengan ilustrasi yang tadi? Jadi kalau misalnya kita mau berubah, kita harus berusaha. Misalnya saya orang yang introvert, ya usahakan introvertnya itu tidak 100%. Ya agak sedikit dikurangi sedikit lah gitu ya. Persentasenya gitu, supaya misalnya yang tadinya 100% introvert menjadi 20% introvert, 80% extrovert. Intinya adalah kalian harus sudah mulai berbaur dengan lingkungan ya, entah kepanitiaan, entah organisasi, apapun gitu ya. Jadi yang supaya kalian bisa keluar dari rasa ketertutupan, rasa introvert, rasa pendiam kalian gitu. Nah yang kedua, itu yang tingkat pertama dan tingkat kedua ya. Dan yang kedua adalah untuk tingkat 3 dan keempat. Bagaimana kalau misalnya sekarang saya sudah di ujung ya, saya sudah berada di ujung kuliah saya, apa yang harus saya lakukan? Nah kalau sudah berada di ujung, sementara kita tidak memulai dari yang sifatnya sebelumnya, nah anda nggak usah khawatir, masih ada waktu ya, masih ada waktu 1-2 tahun ke depan. Nah kalau misalnya organisasi sudah telat karena sudah merasa tua, tidak apa-apa, kita bisa misalnya mengikuti yang sifatnya pendidikan informal, entah itu training, entah itu kursus. Nah tapi ini harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Jadi jangan sampai kita serabutan. Ya serabutan dalam artian saya mau kursus apa aja, mau ikut pelatihan apa aja, mau datang ke seminar apa aja. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena kalau ini tidak relevan atau tidak sejalan dengan bidang studi Anda, jadi nggak nyambung. Kebutuhannya apa nanti di dunia kerja? Misalnya Anda engineer, tapi ikut pelatihan tentang software akuntansi misalnya, atau tentang hukum agraria misalnya, kan nggak nyambung ya. Jadi untuk apa? Atau sebaliknya Anda misalnya akuntansi tapi ikut seminar tentang bagaimana ilmu perbintangan misalnya, jadi nggak relevan gitu. Nah dan perlu diingat juga bahwa yang namanya kursus misalnya, apalagi yang berbayar dan tidak relevan, itu menurut saya itu hanya akan buang-buang uang saja. Jadi nggak usah gitu ya, nggak perlu harus seperti itu. Tapi kalau misalnya memang harus terpaksa berbayar, pilih yang paling bagus. Nah ini juga kesempatan buat kalian di tingkat 3 dan tingkat 4 nih. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur, wah saya nggak ada dananya misalnya, mohon maaf saya nggak ada dananya untuk kursus, untuk ikut pelatihan. Terus kemudian kepanitiaan, kepengurusan organisasi sudah telat karena sudah umur nih. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi ilustrasi yang jelas tadi saya kasih ya. Jadi kalau untuk berubah itu kita harus bergerak. Kita udah nggak ada pilihan lain sekarang. Kita sudah di ujung masa studi kita. Nah harus ada value added. Kita harus punya nilai yang bisa dijual, ditawarkan kepada penyedia kerja. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Lihat IPK kita sekarang. Satu-satunya harapan kita adalah akademis kita. Ketika kita sudah dalam fase terlambat ya sudah, berarti opsi terakhir kita adalah akademis. Kalau mungkin saat ini posisi kita adalah di 3,2 IPK-nya. Ya sudah, kita usahakan supaya dia lebih tinggi dari itu. Atau misalnya kita di angka 2,8, kita usahakan di atas itu gitu ya. Ada value added-nya ya, supaya nanti itu bisa kita jual gitu ya di dalam CV kita. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana kalau misalnya sudah atau baru lulus tanpa kepanitiaan misalnya, tanpa organisasi, IPK-nya juga pas-pasan. Nah ini juga nggak usah khawatir. Apa yang harus kalian lakukan? Nah jangan lupa, kalian itu kan kuliah pasti punya teman, entah itu aktif atau tidak aktif ya. Kontaklah teman-teman kalian ya, karena di sini ya kelemahan dasar kita adalah, atau kelemahan dasar mungkin teman-teman semua adalah ketika kalian tanda kutip malas mencari informasi. Jadi sebenarnya lowongan pekerjaan itu banyak sekali yang sesuai spesifikasi kita. Hanya saja kita tidak tahu di mana mencarinya, kemana mencarinya, itu aja. Ya jadi hubungi teman-teman kalian atau hubungi dosen kalian, hubungi saudara-saudara kalian. Adakah informasi lowongan yang sesuai dengan kapasitas Anda? Anda harus proaktif. Sekali lagi, gelas itu hanya akan sampai di tangan Anda untuk Anda minum kalau Anda proaktif. Jangan diam saja gitu ya. Nah yang terakhir adalah bagaimana kalau misalnya dia sudah lama bekerja, apa yang harus dilakukan ya untuk membangun CV yang lebih baik lagi. Nah jangan lupa nih, yang namanya challenge itu harus dikejar, jangan dihindari. Kalau ada kesulitan di dalam pekerjaan, ada tantangan dalam pekerjaan, ambil aja gitu. Karena itu akan membangun CV Anda gitu ya, bagi yang berpengalaman khususnya. Nanti kemudian pengalaman-pengalaman itu bisa Anda tuliskan di dalam CV Anda sendiri gitu ya. Jadi mendeskripsikan betapa proyek-proyek A, B, C, betapa kesulitan atau jabatan yang diberikan ini bisa memberikan value added buat Anda. Nah pada akhirnya
Di sesi yang lain mungkin ya nanti akan saya jabarkan lebih detail lagi, karena ini hanya skopnya aja, kulitnya aja. Saya akan memberikan lebih detail lagi, dan juga akan saya berikan ilustrasi contoh CV yang baik gitu ya, yang bisa marketable, yang bisa menjual diri Anda, baik itu untuk tingkat pertama, tingkat kedua, 3, 4, alumni maupun yang sudah lama bekerja. Dan akhir kata, di sore hari yang indah ini di kota Glasgow, jangan lupa ya untuk subscribe channel saya ini, dan juga bagikan informasi ini ke teman-teman kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.